Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan pertolongannya kepada kita semua untuk kita bisa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita bisa duduk di majelis ilmu, mempelajari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai hidayah di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita berkaitan dengan masalah tafsir suratil Kahfi ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita semua tentang nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hambanya, yang sepatutnya bagi seorang hamba untuk mengucapkan alhamdulillah dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala serta membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat turunnya Alkitab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yang dimana Al-Quran tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai peringatan bagi orang-orang yang mereka beriman, bagi mereka orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta Al-Quran tersebut memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran telah menerangkan kepada kita semua tentang hakikat siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa membesarkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di ayat yang ke-6 di dalam surat Al-Kahfi ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kata Allah Subhanahu wa taala,
maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu sendiri, ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakai dirimu sendiri, ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits, ketika mereka tidak beriman terhadap Al-Quran ini. Engkau akan mencelakai dirimu sendiri dan engkau akan bersedih hati. Ayat ini, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Sa'di rahimahullah taala menjelaskan, beliau mengatakan, walamma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalqi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat semangat untuk memberikan hidayah terhadap umatnya, terhadap makhluk ini. Sa'iyan fi dzalika a'dhama sa'i. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling semangat di dalam memberikan hidayah dan betul-betul melakukan perjuangan di dalam memberikan hidayah tersebut terhadap umatnya. Fakana sallallahu alaihi wasallam yafrahu wa yasurru bi hidayatil muhtadin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berbahagia, adalah orang yang paling senang dengan orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk. Wa ya'safu 'alal mukadzibin ad-dallin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sedih ketika di sana ada orang-orang yang mereka senantiasa mendustakan dan berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Syafaqatan minhu sallallahu alaihi wasallam, karena bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arsyadahu Allahu alla yushghila nafsahu bil asafi ala haula. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak terlalu menyibukkan dirinya dengan rasa sedih atas kesesatan mereka. Alladzina la yu'minu bihadzal Qur'an, yaitu orang-orang yang mereka tidak beriman terhadap Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan di dalam ayat ini, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Begitu luar biasanya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin atau kepada umatnya, kepada makhluk ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang kalau ada orang itu mendapatkan hidayah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedih kalau melihat orang itu berpaling dari yang namanya hidayah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada orang yang mereka berpaling dari yang namanya Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedihnya luar biasa. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak menjadikan dirinya apa? Bakhidun nafsak. Yaitu mencelakakan dirinya sampai apa? Asafa, sampai sedihnya itu berlarut-larut. Mikir, kalau ada orang yang dia tidak mendapatkan hidayah, kalau ada orang yang mereka berpaling dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu luar biasa mikirnya. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan sifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian. Dan ini adalah merupakan nikmat, Pak. Kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul itu dari kalangan min anfusikum, dari kalangan kita sendiri. Alhamdulillah diutus seorang rasul dari kalangan manusia. Coba kalau diutus dari kalangan jin. Kita mau duduk majelis ilmu sama jin yang ngajarin kita, ya kabur gitu.
Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang rasul itu min anfusikum. Yang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasa berat terhadap apa yang kita rasakan berat. Saking betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Sayang kepada hambanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum. Rasulullah sangat semangat jalan hidayah supaya seseorang itu mendapatkan hidayah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya apa? Bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang yang beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kasih sayangnya luar biasa. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahnya itu enggak berhenti-berhenti, pagi, siang, sore, malam. Terus ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun semangat di dalam berdakwah. Terus jalan ditempuh di dalam jalan dakwah. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Dibukakan pintu hidayah kepada orang-orang yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu kalau berdakwah, Pak, kalau kita melihat sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak dijemput kalau Alphard kan enggak. Ya kan? Enggak dijemput Alphard, modalnya modal sendiri kan, seperti itu. Kalau kita melihat bagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tahu kota Mekah panasnya seperti apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah para orang-orang yang mau didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di tahun ke-10 itu luar biasa ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif bukan sesuatu yang mudah. Untuk pergi ke Taif kemudian berdakwah di kota Taif. Karena apa? Karena ketika itu kota Mekah sudah banyak sekali yang istilahnya mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Khadijah meninggal, pamannya meninggal, datang ke kota Taif. Datang ke pemuka-pemuka kota Taif, ternyata apa? Justru malah didustakan, justru malah dilempari batu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik. Lah kita bagaimana, Pak? Sudah kita pengen ngasih kebaikan buat mereka, tapi ternyata malah justru mereka berbaliknya kebalik. Kalau kita nggak punya teladan yang kuat terhadap bagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sudah, tak tinggal lagi, terserah kuno bin diadab karo Allah, terserahkan seperti itu. Tapi justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu justru apa? Pengen dakwahi terus. Kamu menolak sekarang, saya berharap Allah bukakan pintu hidayah setelahnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang juga dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, bagaimana seorang yang dia pengen memberikan hidayah kepada orang lain, pembawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, ma ahsana atharahum 'alan nas wa ma asaa atharun nas alaihi. Orang yang membawa ilmu, orang yang akan memberikan hidayah kepada orang lain, mereka adalah orang yang paling baik dampaknya kepada manusia. Meskipun apa? Dampaknya manusia kepada dia itu sangat buruk. Ini yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mereka membawa ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dicaci, Rasulullah dimaki, Rasulullah dilempari batu. Tidak ada istilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya dendam. Tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya rasa sakit hati kepada mereka. Justru malah apa? Bakhiun nafsaka ala atharihim illa yu'minu bihadzal hadithi asaba. Justru Rasulullah sedih. Kenapa sih kok mereka enggak mau mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayatnya yang lain, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Sedihnya Rasulullah kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga seperti itu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, fala tadhhab nafsaka 'alaihim hasarat. Karena kalau ada orang yang tidak beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedih. Makanya Allah Subhanahu wa taala larang, fala tadhhab nafsaka 'alaihim hasarat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim. Ay muhlikuha ghamman wa asafan 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak mencelakakan dirinya. Akhirnya sedih, akhirnya ngerasa berat hati. Wadzalika anna ajraka qad wajaba 'ala Allah. Karena sesungguhnya pahalamu itu telah ada, sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i law alimallahu fihi khairan lahadahum. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau mengetahui ternyata hati mereka adalah hati yang cocok untuk diberi hidayah, ya Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Karena sesungguhnya hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, enggak ada urusan dengan nasab. Hidayahnya Allah Subhanahu wa taala enggak ada urusan dengan harta. Hidayahnya Allah Subhanahu wa taala enggak ada urusan dengan kedudukan. Mau kedudukannya presiden, mau kedudukannya menteri, mau kedudukannya raja, mau kedudukannya apa? Mau hartanya segede gunung, mau nasabnya darah kuning, enggak ada urusan. Hidayah semua kaitannya dengan apa? Dengan hati. Allah Subhanahu wa taala melihat hati seseorang. Pantas enggak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau seseorang itu pantas diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya titik penglihatan yang Allah Subhanahu wa taala lihat dari seorang hamba itu apa? Hati. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala enggak lihat bentuknya, enggak lihat hartanya, enggak lihat kedudukannya, enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala hati. Dan itu yang subhanallah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ke salah satu dari Umar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Abu Jahal. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa di antara mereka yang bisa memperkuat Islam. Tapi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mempunyai hati yang jauh lebih selamat. Dilihat hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dipilihlah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang di dalam sebuah pembelajaran hidayah ilmu ini metodenya sama, yang diajarkan sama, gurunya sama, tapi hasilnya beda-beda kan? Hasilnya beda-beda. Karena itu semua tergantung dengan apa? Dengan hati. Kita memiliki hati yang benar dan pantas diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, semua itu kembali kepada kita. Apakah kita bisa memantaskan diri supaya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita tidak? Disitulah semua kembali kepada apa? Kembali kepada bagaimana kita memantaskan diri kita supaya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan, wa haula'i law alimallahu fihi khairan lahadahum. Dan mereka, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada pada diri mereka dari sebuah kebaikan, lahadahum. Walakinnahu alima annahum la yaslahuna illa linnar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya mereka tidaklah pantas kecuali di dalam neraka. Falidzalika khadalahum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yahtadu. Fa isghaluka nafsaka amma ghamman wa asafan alaihi laisa fihi faidatun laka. Adapun engkau ngerasa sedih, ngerasa berat ketika mereka tidak mendapatkan hidayah, maka ini tidak ada faedah bagimu.
Tidak ada faedah bagi engkau wahai Muhammad. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan wa fi hadhil ayati wa nahwiha ibratun. Di dalam ayat ini dan yang sejenisnya ada sebuah ibrah. Beliau mengatakan fa innal ma'mura bi du'ail khalqi ila Allah alaihi tabligh was-sa'i bi kulli sababin yusilu ilal hidayah. Beliau menerangkan bahwasanya apa? Wajib kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha dengan mengambil sebab-sebab yang bisa sampai kepada yang namanya hidayah. Ini perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban kecuali kita sampaikan. Kita sampaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan," kata Allah. Kita diperintahkan untuk menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara yang seperti apa? Dengan cara yang hikmah, dengan cara memberikan nasihat yang baik, dan dengan cara berjidal, yaitu berdebat dengan yang baik pula. Ini kewajiban kita. Bagaimana seseorang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berdakwah dengan tiga hal tersebut. Wasadda turuqad dalali wal riwayah bi ghayati ma yumkinuhu. Dan kita diperintahkan untuk menutup jalan-jalan kesesatan. Ma'at tawakkuli 'ala Allah fi dzalika. Bersamaan dengan itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan fa in ihtadau fa biha wa ni'mat. Kalau mereka mendapatkan petunjuk dari apa yang kita sampaikan, kita sudah berusaha ngajari mereka, memberikan arahan kepada mereka supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan sebuah kenikmatan. Wa illa fala yahzan wa la yasaf. Kalau enggak, ya sudah, jangan terlalu sedih, jangan juga sampai kita sibuk dengan hati kita sampai kita lalai untuk berdakwah terus menerus. Fa inna dzalika mudhifun linnafs. Karena sesungguhnya itu bisa mendhaifkan atau melemahkan jiwa. Hadimun lil qawi, laisa fihi faedah, yang tidak ada faedahnya. Bal yamti ala fi'lihi alladhi kallafa bihi wa tawajja ilaihi. Bahkan seharusnya seorang mukmin hendaknya terus berjalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berjalan di dalam perjalanan dakwah. Kemudian kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita bisa nyuapin hidayah dan nyuapin manisnya iman ini ke orang yang kita cintai seperti kita nyuapin nasi atau hal-hal yang bisa kita suapin dengan sendok, nikmat Pak. Paham gak? Kita sayang sama anak kita suapin nasi kan, sop gitu kan, kita suapin. Dia ngerasakan nikmatnya sop, nikmatnya nasi, nikmatnya sayuran, kita bisa suapin seperti itu nikmat sekali sebenarnya. Terkadang seseorang itu bisa merasakan nikmatnya iman, manisnya iman dia rasakan, ya Allah enak, iman itu enak gitu. Dan kita biasanya kalau sudah merasakan nikmat dan manisnya iman, kita kan pengen ngasih ini loh, nikmatnya iman dan manisnya iman itu enak seperti ini. Itu kita pengennya seperti itu ke keluarga kita, ke istri kita, ke anak kita, ke orang tua kita. Tapi ternyata apa? Kita tidak bisa nyuapin, nih loh tak suapin enaknya, manisnya iman, itu seperti ini nggak bisa. Karena apa? Nikmatnya iman, manisnya iman
yang kita dapatkan dan yang kita rasakan itu melalui sebuah perjalanan. Dan mereka nggak akan pernah bisa merasakan manis dan nikmatnya iman tersebut kalau kita suapin, nggak bisa. Tapi apa? Harus melalui perjalanan juga. Dan itu usaha mereka. Dan perjalanan mereka sendiri supaya bisa merasakan apa? Nikmat dan manisnya iman. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang bisa merasakan manis dan nikmatnya iman aja nggak bisa nyuapin kepada Aisyah. Itu disuruh berjuang sendiri untuk bisa merasakan nikmat dan manisnya iman. Kurang sayang apa Abu Bakar kepada Aisyah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang sayang apa kepada Fatimah? Tapi apa? Disuruh untuk berjuang sendiri sampai mengatakan kepada saudara-saudaranya, kepada Fatimah, saluni min mali masyitum, kan seperti itu. Minta kepadaku harta apa yang aku punya, kan kalian boleh minta. Tapi apa? Hidayah nggak bisa. Saya nggak bisa memberikan hidayah. Ketika Rasulullah mengambil ya Fatimah, wahai Sofia, dipanggil semua saudara-saudaranya. Kenapa? Karena manisnya dan nikmatnya hidayah nggak bisa kita suapin supaya mereka merasakan, nggak bisa. Harus melalui perjalanan masing-masing. Kita mempunyai perjalanan, akhirnya kita mendapatkan rasa manisnya iman dan nikmatnya iman. Kalau istri, anak, keluarga pengen juga mendapatkan manisnya iman, ya dia juga harus punya perjalanan. Nggak bisa kita nyuapin. Supaya apa? Supaya perjalanan tersebut itulah adalah merupakan perjalanan ujian, perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah Allah melihat. Kalau dia berhasil melalui perjalanan tersebut, ya akan diberi manisnya iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kita nggak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kita cintai. Oh, orang itu tak cintai, tak sayangi, tak beri hidayah lah, tak beri petunjuk, kemudian ujuk-ujuk terus dia langsung mendapatkan hidayah. Enggak. Allah melihat dulu, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Pantas nggak hatinya mendapatkan hidayah? Pantas nggak hatinya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau enggak pantas, mau dia orang yang paling kita cintai, paling kita sayangi, meskipun kita merasakan nikmatnya hidayah, nikmatnya iman, ya enggak bisa. Dan itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak sedih? Pamannya Abu Thalib selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah merasakan nikmatnya iman. Rasulullah merasakan manisnya iman. Sedangkan pamannya nolong, bela, terus berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama perjalanan dakwah. Dan Rasulullah tahu kalau nikmatnya iman di dunia ini akan membawa nikmatnya di surga. Tapi ternyata apa? Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pamannya apa? Meninggal dalam keadaan kufur. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedih. Makanya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wallahi la astaghfirunna laka ma lam unha. Demi Allah saya akan mintakan ampun sampai saya dilarang. Sampai turun ayat larangan untuk mendoakan istighfar kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan kufur. Kenapa? Saking begitu Rasulullah merasakan nikmat manisnya iman Rasulullah, tapi nggak bisa apa? Memberikan hidayah kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan hidayah itu mahal, Pak. Hidayah itu mahal sekali. Kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya harus kita jaga. Kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kok dimudahkan kita untuk kita bisa jauh lebih kenal Allah Subhanahu wa taala, ya harus kita jaga. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Kita itu baca Al-Fatihah itu minta hidayah terus-menerus meskipun kita berada di atas hidayah. Supaya apa? Supaya kita ditetapkan di atas hidayah tersebut. Makanya kalau baca Al-Fatihah dalam sholat, ojo cuma sebagai apa? Rutinitas. Jangan sampai cuma jadi rutinitas, tadabburi. Ketika kita baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Resapi dalam hati. Ternyata hidayah itu mahal. Hidayah yang kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja, tapi Allah berikan kepada siapa yang pantas untuk mendapatkannya. Nah, kalau kita nggak pernah memantaskan diri kita untuk diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya habis kita diombang-ambingkan dengan fitnah yang ada. Habis diombang-ambingkan oleh fitnah yang ada.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri untuk menjaga hidayah ini. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa? Tiap sujud, Pak, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu Rasulullah berdoa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan. Nabi Yusuf alaihi salam berdoa, tawaffani muslimah wa alhiqni bisolihin. Nah, kita sok merasa paling mendapatkan hidayah. Doa jarang-jarang, minta sama Allah Subhanahu wa taala, males-malesan, kan seperti itu. Udah gitu ngerasa orang yang paling mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dikatakan oleh Sa'di rahimahullah taala, wa idza kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu taala lahu, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada beliau, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Dan Nabi Musa alaihi salam juga berkata, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Wahai Rabbku, saya enggak mempunyai kemampuan kecuali untuk diriku sendiri dan kepada saudaraku. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Faman adahu min babi aula wa ahra. Yang selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Musa alaihi salam itu jauh lebih berhak lagi untuk merasa apa? Merasa butuh terhadap yang namanya hidayah. Qala Allah Ta'ala, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kita wajibnya kita yaitu apa? Kita memperingatkan. Memberikan apa? Memberikan peringatan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu sendiri ketika mereka tidak beriman dengan Al-Quran ini. Maka ini adalah merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan di ayatnya yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menjadikan apa-apa yang ada di atas bumi itu zinatan laha, yaitu perhiasan baginya. Linabluwahum, tujuannya untuk apa? Menguji kalian semua. Ayyuhum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalannya di antara kalian. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam banyak ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia dan isinya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dunia ini tujuannya untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua. Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, yukhbiru ta'ala annahu ja'ala jami'a ma 'ala wajhil ard. Kata Sa'di rahimahullah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini, seluruh yang ada di atas muka bumi ini, min ma'akilil ladidah, dari makanan-makanan yang enak, wa masyarib, dari minuman-minuman, wa masakinin thayyibah, begitu pula dari tempat tinggal yang nyaman, wa asjar wa anhar wa zuru' wa thimar, dari pepohonan, dari sungai, begitu pula tanaman-tanaman, begitu buah-buahan, wa manadir bahijah, begitu pula pemandangan yang sangat indah, wa riyadu aniqah, begitu pula taman-taman yang bagus, wa aswatun syajiyah, suara-suara yang indah, wa suwarun malihah, wa dhahabun wa fiddah, begitu pula emas, perak, dan semuanya al-jami'u ja'alahu Allahu zinatan li hadhihi dar. Semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Perhiasan bagi negeri ini. Semuanya Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Perhiasan bagi dunia ini. Akan tetapi tujuannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semua sebagai apa? Linabluwahum. Tujuannya untuk menguji kita semua. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala firmankan juga di dalam surat apa?
Al-Mulk ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, tujuannya untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Jadi sebenarnya kita ketika berada di dunia ini, dan yang harus selalu kita ingat ya Pak ya, dunia ini adalah merupakan negeri apa? Negeri ujian, negeri bala. Dunia ini adalah merupakan negeri ujian, negeri bala. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Dan kami akan menguji kalian dengan yang namanya keburukan dan kebaikan. Dan itu sebagai ujian, betul-betul sebagai ujian bagi kita. Dan terkadang orang itu subhanallah ngerasa kalau ujiannya itu hanya ujian buruk. Orang itu ngerasa bahwasanya ujiannya itu adalah merupakan ujian buruk. Padahal yang paling orang gagal di dalam ujian itu ujian apa? Ujian kebaikan, Pak. Orang itu paling banyak gagal di dalam ujian kebaikan. Dan orang bisa selamat, dan banyak yang selamat ketika ujiannya itu ujian apa? Ujian keburukan. Orang dikasih sakit, orang dikasih kefakiran. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ma akhsha alaikumul faqr. Saya enggak takut kalau kalian itu menimpa kalian itu semua kefakiran. Rasulullah enggak takut dengan ujian fakir itu, enggak takut. Tapi yang ditakutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Ayyaftahallahu lakumud dunya. Yang Rasulullah SAW takutkan kepada umatnya, yaitu ketika ujiannya dibukakan pintu dunia. Dikasih sehat, alhamdulillah, mobil bagus, rumah megah, istri cantik banyak, gitu kan? Anak lucu-lucu, pintar-pintar, masya Allah, gitu kan? Ini ujian semua. Bisa enggak kita menjadi apa? Seorang yang kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Bisa enggak kita menjadi orang yang perkaranya itu selalu ajib, selalu mengherankan? Nah, Rasulullah SAW ketika mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu lahu khair, perkaranya orang mukmin itu mengherankan karena seluruh perkaranya itu menjadi baik. Kata Rasulullah SAW itu apa? Orang mukmin in asabahu syarra syakar fakana khairun lah. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, syakar fakana khairun lahu. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia akan bersyukur, dan syukurnya itu akan menjadi sebuah kebaikan. Bukan kalau mendapatkan nikmat itu kebaikan bagi dia, belum tentu. Rasulullah SAW mengatakan fakana khairun lahu, itu akan menjadi sebuah kebaikan bagi dia kalau kapan? Kalau syukur. Kalau tidak syukur, ya jadi sebuah keburukan, Pak. Menjadi sebuah keburukan. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, dimudahkan rezeki kita, harta kita dimudahkan, kesehatan alhamdulillah. Tapi kita nggak bisa bersyukur. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidak menjadi khairun lahu, tidak menjadi khairun kebaikan bagi orang mukmin tersebut. Sama ketika seseorang mendapatkan ujian keburukan, in asabahu dharra, dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kesulitan. Dia akan khairun lahu ketika apa? Ketika dia sabar. In asabahu dharra fasabara fakana khairun lah. Kalau dia mendapatkan keburukan kemudian dia bersabar, maka apa? Khairun lahu. Tapi kalau dia enggak sabar ketika diuji dengan yang namanya keburukan, ya enggak khairun lahu. Dan inilah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, pasti kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan menghadapi ujian-ujian terus-menerus ini sampai kita masuk ke dalam liang kuburan, kita terus akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus betul-betul kita fahami. Dunia ini adalah merupakan darul bala wa darul imtihan. Dan bapak-bapak harus pahami, Abu Bakar menjadi Abu Bakar itu setelah apa? Setelah diuji, kan? Setelah diuji. Umar menjadi Umar
hebat, segede gunung itu setelah ujian. Setelah ujian. Dan seseorang akan mendapatkan manisnya iman, nikmatnya iman, lapang dadanya kapan? Ya ketika ujian, setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ngarepkan iman itu kayak mimpi. Duduk-duduk, diem, kayaknya saya mendapatkan iman kayak Abu Bakar. Tidak bisa, Pak. Makanya perjalanan itu harus kita lewati. Perjalanan iman ini, makanya itu yang dikatakan oleh para ulama, al-iman laisa bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan angan-angan, iman itu bukan hanya ucapan-ucapan indah, enggak. Yang akan menguji iman kita sampai terus naik sampai segede gunung iman kita, ya perjalanan kita sendiri. Setiap harinya, setiap waktunya, ujian terus-menerus. Kita ngadepinya seperti apa? Kalau kita nggak punya ilmu cara ngadepi permasalahan hidup dengan ujian yang begitu banyak ini, jatuh. Karena nggak punya ilmunya. Orang yang punya ilmu saja banyak jatuhnya, apalagi yang nggak punya ilmu. Makanya dibutuhkan ilmu dalam menghadapi ujian ini begitu luar biasa. Harus kuat imannya, ilmunya harus kuat dan harus dihadapi satu-satu permasalahan itu. Jangan lari dari permasalahan itu, karena itu ujian-ujian yang akan apa? Mengantarkan kita supaya kita kuat imannya. Dan itu yang dijalani oleh para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Abu Bakar itu, Pak. Abu Bakar itu kan imannya setelah Rasulullah. Orang yang paling mulia setelah Rasulullah kan Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar ini banyak sekali menyaksikan perjalanan hidupnya itu bersama Rasulullah. Ya kan? Hijrah bareng sama Rasul, kan seperti itu. Perjalanannya sembunyi di Jabal Thur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak menyaksikan dan banyak mengalami seperti yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus meninggalkan keluarganya, harus hijrah terlebih dahulu. Harta yang dia punya harus diinfakkan. Nah itu semua hakikat dari perjalanan yang dilewati sama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah dari perjalanan tersebut akhirnya apa? Imannya terus naik, kuat sak gunung, gak goyang. Kena timpa fitnah, diterjang fitnah, tetap goyang. Kenapa? Kokoh kayak gunung. Nah iman kita jarang kita asah, Pak, gitu. Makanya emas kan seperti itu, emas jadi emas itu kan butuh perjuangan kan. Ada yang kerjanya di Antam mungkin emas kan tahu. Saya punya teman di Kalimantan itu. Kalau dia kerjanya cari emas, masuk ke dalam, ya kan? Masuk ke dalam kayak rawa-rawa, lumpur katanya. Ketika kalau cerita itu cari emas itu, subhanallah, perjuangannya untuk cari emas, dapat emas itu luar biasa. Harus cari, ketika sudah dapat itu pun harus ditempa terus. Harus ada proses sampai apa? Sampai betul-betul jadi emas. Nah, iman kita itu juga harus sama seperti itu, Pak. Harus ditempa dengan apa? Ya ujian. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah ketika mengatakan innallaha idza ahamma qauman apa? Ibtalahum. Allah kalau cinta sama orang, ini cinta nih sama si fulan, terus diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala, wis enggak usah ngeluh. Husnudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, Allah lagi cinta sama saya. Saya lagi diuji sama Allah seperti ini. Saya lagi diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini. Cuma terkadang orang ngerasa bahwasanya ujiannya itu cuma yang susah-susah toh. Kalau pas lagi rugi, Allah, saya lagi diuji Allah gitu. Kalau pas lagi senang, bisa enggak ngomong, ya Allah, saya lagi diuji dengan harta yang banyak ya Allah. Bisa enggak? Enggak bisa ya, Pak. Wangel kan seperti itu. Orang diuji dengan harta melimpah, ya Allah, saya diuji ya Allah dengan harta banyak. Tolong hambamu ini dengan harta yang banyak. Ya Allah, saya diuji dengan istri, ya Allah, banyak banget istrinya ini. Paling cuma ya Allah, saya diuji kok istrinya cuma satu. Diujinya kayak gitu. Nah, jarang orang selamat dengan yang namanya ujian kebaikan itu, jarang selamat. Makanya apa? Makanya ini yang paling hati-hati, yang harusnya hati-hati itu kita ujian dengan yang namanya kebaikan. Kita dikasih sehat, kasih waktu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sehat, waktu lapang, ya kan?
kita dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih harta. Ini semua dikira enggak akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ditanya enggak sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sedikit pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Serem. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat ngaji enggak, dibuat belajar apa enggak, dibuat lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala enggak. Hartanya, kekuatannya, kesehatannya, akalnya, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita mau jawab apa? Apa yang mau kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Enggak bisa ngarang kalau kita ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau di dunia kita bisa ngeles. Kita bisa ngeles, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala enggak bisa. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Kahfi ini apa? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa-apa yang di atas bumi ini zinatan laha. Jadi perhiasan bagi bumi ini. Tapi tujuannya itu apa? Linabluwahum. Tujuannya untuk menguji kita semua. Tujuannya untuk menguji kita semua. Ayyuhum ahsanu amal. Siapa yang paling baik amalannya? Dan di sini Allah mengatakan yang paling baik amalannya. Di dalam surat Al-Mulk juga sama, yang paling baik amalannya. Bukan aktsaru amala, bukan yang paling banyak amalannya. Bukan yang paling banyak amalannya, tapi yang paling baik. Dan dikatakan yang paling baik amalannya yaitu apa? Akhlasuhum wa aswabuhum. Yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad. Dikatakan oleh Sa'di rahimahullah taala, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dalam amalnya dan yang paling sesuai mencocoki apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita semua. Wa ma'a dzalika sayaj'alullahu jami'a hadhil madhkurat faniyatun mutmahillatun wa za'ilatun munqadiyatun. Akan tetapi dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan semua itu zinatan lil ard, semua akan menjadi perhiasan bagi bumi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya semua ini fania. Semua ini apa? Akan habis. Semua akan binasa, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi imam kita baca kan, apa ayat yang pertama tadi yang dibaca imam kita? Ingat enggak? Ada yang ingat enggak Bapak yang dibaca imam kita? Waduh, turu kayaknya ini. Hah? Kata imam kita tadi yang dibaca, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Kan seperti itu. Innamal hayatud dunya. Hanya saja dunia ini seperti apa? La'ibun wa lahwun wa zina. Dunia ini main-main. Dunia ini zina, hanya perhiasan yang akan memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini seperti itu, Pak. Dan semua akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berada di dunia dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, Allah Subhanahu wa taala jadikan zina, jadikan perhiasan, jadikan enak dipandang mata, tapi apa? Kita nggak noleh ke urusan dunia, kita tetap noleh sama Allah, nggak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah harapkan dari kita. Ngelihat istri enak dilihat, enak dipandang, enak diajak ngobrol, tapi apa? Nggak malingkan kita dari Allah, tetap kita di jalan Allah. Ngelihat anak lucu-lucu, nggak malingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ngelihat harta yang banyak, ngelihat kerjaan yang begitu banyak, nggak memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita, sikap kita terus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semua tidak melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah telah jadikan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurum bainakum. Dan Allah jadikan dunia ini apa? Tafakhur bainana. Hanya untuk sombongan. Ente punya berapa mobil? Ente punya berapa istri? Ente punya berapa anak? Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan, wa takatsurum fil amwali wal aulad. Kita banyak-banyakan istri, banyak-banyakan anak.
Ngeling kan, anak itu berapa? 2, istri itu berapa? 1. Ah, 1 cemen. Kan seperti ini. Ternyata itu urusan dunia, Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan hal tersebut supaya apa? Supaya kita gak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, kita baca surat Al-Kahfi tiap Jumat kan seperti itu kan. Tapi kalau kita nggak bisa memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan nasihat kepada kita dari ayat-ayatnya, ya kita bagaimana kita mau mendapatkan petunjuk? Makanya pentingnya kita mentadabburi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa kita nggak mau mentadabburi Al-Qur'an? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala jadikan apa-apa yang di atas muka bumi ini zinatan laha, sebagai bentuk perhiasan bagi bumi ini. Tujuannya itu apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Bahkan di sana dunia ini, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah bagi orang, jangankan untuk orang awam, untuk orang alim, untuk orang yang mereka punya ilmu saja. Ini fitnah luar biasa. Allah menceritakan tentang orang alim yang terfitnah dengan urusan dunia. Itu begitu luar biasa dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, kata Allah mengatakan, "Watslu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa." Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan orang awam, tapi orang yang diberi ayat, ahlul ilmu. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Watslu 'alaihim", bacakanlah Muhammad kepada umatmu. Disuruh ceritakan tentang siapa? Naba'al ladzi atainahu ayatina, tentang orang-orang yang kami telah beri ayat. Dapat ilmu, dapat ayat, dapat keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Fansalakha minha, tapi dia geser dari jalan hidayah. Lepas dari jalan hidayah. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin, akhirnya menjadi orang yang menyimpang. Sebabnya apa, Pak? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syi'na la rafa'nahu biha." Kalau kami mau, kami angkat derajatnya ahlul ilmu tersebut. Oh, dia punya ayat, dia punya ilmu. Cuma kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard." Akan tetapi dia akhlada ilal ard, lebih cinta dengan urusan dunia. Lebih cinta bumi. Perhiasan-perhiasan bumi itu lebih dicintai daripada ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya. Ini ahlul ilmu loh, yang Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengisahkan kepada kita semua. Ini punya ilmu. Punya ilmu saja, kalau tidak kuat di dalam urusan fitnah ini, itu saja bisa menjadi gawin, bisa menjadi orang yang menyimpang. Bagaimana dengan orang yang dia tidak punya ilmu, tidak punya pegangan, tidak punya kekuatan di dalam hatinya? Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari fitnah ini. Dan terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian ayat yang ke-8, insyaallah kita cukupkan sampai ayat ke-8. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami akan menjadikan apa-apa yang di atas bumi tersebut apa? Yaitu tanah yang kosong, kering, tandus. Semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ngelihat, Masya Allah, sungai-sungai yang indah, pohon-pohon yang bagus, meskipun tanaman-tanaman yang mahal-mahal, semua udah akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Tanah yang lapang. Semua akan dikumpulkan di sana. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya tentang gunung, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Gunung yang menjulang, yang tinggi, yang bagus, semuanya nanti akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayadharuha qa'an sarsafa la tara fiha iwaja wala amta, kata Allah. Betul-betul kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadikan peringatan buat kita, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita apa?
betul-betul bisa meletakkan dunia di dalam hati kita itu pada porsinya. Betul-betul menjadikan kita dunia ini, oh iya, ini dunia, harus tahu porsinya. Kalau enggak tahu, ya kita diontang-antingkan, Pak. Diombang-ambingkan oleh fitnah dunia ini sampai kita jauh dan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufiknya kepada kita semua dan terus memberikan hidayahnya kepada kita semua sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai sini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan khilafan. Mungkin ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami menanyakan hubungan antara ayat 7 Al-Kahfi itu dengan qadrat dan iradatnya Allah ya kan? Soalnya kan kita tahu setiap insan manusia itu pas Allah memberikan dalam umur 4 bulan itu kan ditentukan matinya, ahlinya dia, si fulan ahli neraka, si fulan ahli surga. Nah, sedangkan dalam surat Al-Kahfi itu ditentukan bahwa dunia itu sebagai ujian untuk menentukan apa yang terbagus dan terbaik gitu. Sedangkan kan Allah telah menentukan si fulan si B itu ahli neraka, ahli surga, meskipun dia misalnya si fulan ahli surga, dia dalam kehidupan sehari-harinya dia melakukan kemaksiatan, akhir hidupnya akan Allah beri hidayah, husnul khotimah, dan sebaliknya. Saya ingin kejelasan dari Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Berkaitan dengan masalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap manusia itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia sa'idun am syaqiyun? Apakah dia jadi orang yang bahagia ataukah dia menjadi orang yang sengsara? Apakah dia menjadi orang yang ditakdirkan masuk surga ataukah dia ditakdirkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma pertanyaan sekarang satu, kita tahu nggak kita ditakdirkan ahli surga atau ahli neraka? Enggak tahu. Allah Subhanahu wa taala nggak ngasih tahu, Pak Abdul Qadir kamu ahli surga, kan nggak dikasih tahu. Atau si fulan kamu ahli neraka, kita nggak dikasih tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita jalannya ahli surga ini, jalannya ahli neraka ini. Dan kita disuruh untuk menjalankan jalannya ahli surga, dan kita disuruh untuk menjauhi jalannya ahli neraka. Nah, kita sebagai seorang muslim yang tahu dengan qada dan qadarnya Allah, dan kita tahu ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattaqilu bihi?" Kenapa kita enggak bertawakal aja, sudah sama tulisan Lauhil Mahfuz. Toh kita mau bermaksiat kalau tulisannya surga juga kita ujung-ujungnya nanti bertaubat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah karena sesungguhnya dimudahkan seseorang itu menuju jalan akhirnya. Nah, ini menjadikan kita sebenarnya itu hati-hati dan takut dan mawas diri di dalam perjalanan. Kalau kita itu di selama perjalanan kita kok dimudahkan, alhamdulillah saya dipertemukan sama orang baik, alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang soleh, alhamdulillah saya dimudahkan ngaji, dimudahkan untuk berbuat taat, dimudahkan untuk sedekah. Maka ini alamat. Makanya Rasulullah hanya ngasih alamat, tanda-tanda. Oh, ini alamatul khair, ini tanda-tanda kebaikan. Nah, kalau kita mendapatkan tanda-tanda kebaikan gini, mungkin nggak Allah palingkan kita? Mungkin apa enggak, Pak? Ya sangat mungkin toh. Sangat mungkin. Sebagaimana dalam hadis, ada orang yang dia beramal amalan ahlul jannah sampai dia mau meninggal, fayamalu amalu ahlin nar, fayadkhuluha, akhirnya masuk dalam neraka. Nah, ketika kita diberi alamat kebaikan ini, pertama, oh berarti saya dimudahkan menuju jalan surga. Apa yang harus saya lakukan? Dijaga hatinya, ikhlasnya dijaga. Terus meminta pertolongan sama Allah, terus minta dijaga perjalanannya tersebut. Supaya apa? Terus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tadi dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu, Pak, sudah diampuni dosanya, sudah melakukan ketaatan luar biasa, tapi terus berdoa, ya muqallibal qulub. Kenapa? Takut. Takut hatinya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alamat kebaikan sudah kita rasakan.
Dan kita minta istiqomah, dan kita minta ditetapkan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang ini enggak dimudahkan, justru jalan maksiat dimudahkan. Riba dimudahkan. Bermaksiat dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dimudahkan urusan akhirat terus. Orang kalau paham dengan qada dan qadar dan punya ilmu tentang hakikat qada dan qadar dan perjalanan ini, mikir, duh, kok saya dimudahkan menuju jalan yang buruk. Jangan diteruskan. Berhenti. Masa iya saya mau saya ditakdirkan ke neraka? Harusnya kan mikir, oh iya saya harus berhenti. Saya harus mencari lingkungan lain. Saya harus mencari teman yang lain yang mengantarkan saya untuk jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sambil terus apa? Meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah terus, emang kau semua orang loh Pak ditanya mau masuk neraka? Enggak. Tapi ketika dimudahkan jalan ke jalan buruk, wislah saya pasrah saja dengan qada dan qadar. Yo ini namanya gemblung Pak, kan seperti itu. Harusnya apa? Berhenti. Kalau dia nggak mau masuk ke neraka dan dimudahkan langkah-langkah ke sana, ada orang-orang yang dimudahkan langkah-langkah ke sana itu ada. Subhanallah, mudah untuk ini, mudah untuk maksiat ini, mudah untuk maksiat ini, ada orang dimudahkan seperti itu. Entah dia dikasih harta yang banyak sehingga dia mudah untuk melakukan hal tersebut, harusnya mikir, ya Allah, kok saya diuji dengan Allah Subhanahu wa taala, harta banyak sehingga saya mudah ini dan semuanya maksiat. Harusnya mandek. Mikir, harusnya berhenti dan mikir supaya apa? Supaya dia enggak terus dimudahkan di langkah tersebut. Allahu a'lam bishawab. Itu bisa saya jawab. Cukup ya, Bapak? Insyaallah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.